Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali pada pembelajaran seni budaya oleh Aceng. Yuk belajar seni budaya, media pembelajaran berbasis video di channel YouTube Yuk Belajar Seni Budaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar seni budaya. Seni budaya kelas 12 ya, ada di bab 1 sub 3 yaitu medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Konsep materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian medium, bahan, dan alat atau media. Yang kedua, hubungan hasil karya seni rupa 2 dimensi dan penggunaan media seni. Yang ketiga, jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang keempat, bahan karya seni rupa 2 dimensi. Dan yang terakhir, alat karya seni rupa 2 dimensi. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian medium, bahan, dan alat media. Pengertian medium, apa sih yang disebut dengan medium? Ya, medium berasal dari kata media, yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, di sini termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Kemudian pengertian bahan apa? Bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Pengertian media atau alat. Media atau alat adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan, hanya mengalami kerusakan. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan hasil karya seni rupa 2 dimensi dengan penggunaan media seni. Berbicara tentang berkarya seni rupa 2 dimensi, untuk mencapai karya yang baik tidak selalu tentang bakat atau potensi alami, tetapi tentang jam terbang dan seberapa tekun kita dalam berkarya. Hal itu dilakukan dengan memaksimalkan medium, bahan, dan alat yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Oke, kita perhatikan di sini bakat, jam terbang. Nah, ternyata yang lebih utama adalah di sini jam terbang untuk memaksimalkan medium, bahan, dan alat. Materi selanjutnya yaitu jenis karya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa merupakan cabang seni yang menghasilkan karya yang dapat ditangkap oleh mata dan dapat dirasakan dengan rabaan. Berdasarkan teknik yang digunakan,
dalam proses pembuatannya, seni rupa 2 dimensi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, seni lukis. Biasanya dibuat di atas media kain kanvas, kertas, kaca. Peralatan yang digunakan dapat berupa cat minyak atau akrilik, cat air, cat poster, dan sebagainya. Pada karya seni rupa purbakala, objek yang dipilih kebanyakan berupa bentuk manusia, flora, dan fauna. Selanjutnya, yang kedua, seni grafis. Adalah seni membuat gambar dengan alat cetak. Seni grafis yang datang ke Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai teknik untuk menciptakan desain seni murni dan sebagai alat atau teknik untuk memproduksi menggandakan karya seni. Selanjutnya, seni ilustrasi adalah seni menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah yang menjelaskan suatu keadaan yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Yang keempat, kita mengenal seni batik. Adalah gambar hiasan yang dibuat di atas kain sutra, yang teknik untuk membuatnya menggunakan bahan lilin sebagai penutup dan alat canting. Selain canting, alat-alat yang digunakan juga untuk membatik yaitu gawangan atau tiang penyangga kain dan wajan sebagai tempat peleburan lilin. Materi selanjutnya yaitu bahan karya seni rupa 2 dimensi. Apa sih yang disebut dengan bahan? Bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Perhatikan bahan dalam seni lukis: kayu, ada kaca, kertas, kanvas. Perhatikan bahan dalam seni grafis. Apa saja itu? Ada teknik abstrak. Dalam teknik abstrak diperlukan atau perlu disiapkan bahan film, tinta, kertas foto. Yang selanjutnya teknik saring, ya. Di sini bahan yang diperlukan minyak tanah, kertas film, tinta sablon, obat abstrak, dan lain sebagainya. Bahan dalam seni ilustrasi, apa yang diperlukan? Di sini diperlukan kertas. Dikenal ada kertas pada larang, kertas akuarel. Bagaimana bahan dalam seni membatik yang diperlukan? Malam, kainnya ada kain foilisma, kain primis, kain primissima, kain mori biru, kain Philip, kain berkolin, kain santung, kain belancu, kain sutra alam. Selanjutnya, alat karya seni rupa 2 dimensi. Seni lukis. Alat lukisnya bisa meliputi pensil. Seperti kita mengenal ada pensil B, 2B, 3B, 6B. Ini untuk menggambar. Ada pensil H, 2H, 3H, 6H. Ini untuk
proyeksi. Kemudian yang kedua, alat lukis ada pensil arang atau konte. Ada pastel atau krayon. Kemudian pena. Kemudian yang kelima, tinta bak atau tinta Cina. Yang keenam, cat bahan, air atau minyak. Kemudian kuas, ada spidol, palet, dan lain sebagainya. Seni grafis, alat sablon, alat adruk atau print. Nah, di sini lebih lengkap lagi, alat sablon, screen sablon yang merupakan media yang dipakai untuk mengantarkan tinta sablon ke objek sablon. Kemudian ada rakel yang dipegang oleh tangan, itu rakel. Kemudian 3 alat semprot untuk alat bantu pembuatan film, hair dryer untuk proses pengeringan, lampu neon atau bisa dengan cahaya matahari. Yang terakhir, 6 meja sablon, papan, lem kayu. Alat abdruk ada printer. Printer adalah perangkat keras atau hardware di mana perangkat itu akan bekerja apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat komputer. Kemudian yang kedua, komputer. Dalam komputer terdapat bermacam-macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit foto. Misalnya saja, ada Photoshop, CorelDRAW, Picasa, yang dapat digunakan untuk editing foto. Ketiga, kamera adalah merupakan suatu peranti atau untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Ini contoh seni ilustrasi. Pada dasarnya alat yang digunakan dalam seni ilustrasi sama dengan alat yang digunakan pada seni lukis. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Ya, seni batik, canting kita mengenal. Ada nonyoki, kompor minyak tanah, wadah atau wajan, ada gawangan, nampan. Perlu juga sarung tangan, sendok besi, dan lain sebagainya. Demikianlah sajian pembelajaran seni budaya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yuk belajar seni budaya. Terima kasih. Tunggu materi seru selanjutnya tetap di Yuk Belajar Seni Budaya.